Perkembangan psikologi pada remaja. Definisi remaja. Remaja adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12 hingga 22 tahun. Remaja terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada remaja awal, yaitu usia 12 hingga 15 tahun. Yang kedua ada remaja madya, berusia 15 hingga 18 tahun. Yang ketiga ada remaja akhir, berusia 19 hingga 22 tahun. Selanjutnya ada karakteristik remaja. Yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan moral, perkembangan sosial, lalu perkembangan kesadaran beragama. Perkembangan fisik. Pada remaja awal, pertumbuhan fisik sangat pesat tetapi tidak proporsional. Misalnya pada hidung, tangan, dan kaki. Pada remaja akhir, proporsi tubuh mencapai ukuran tubuh orang dewasa pada semua bagiannya. Terbagi menjadi 2, ciri seks primer dan ciri seks sekunder. Ciri seks primer. Pada remaja pria mengalami pertumbuhan pesat pada organ testis, pembuluh yang memproduksi sperma, dan kelenjar prostat. Kematangan organ-organ seksualitas ini memungkinkan remaja pria sekitar usia 14-15 tahun mengalami mimpi basah keluar sperma. Sedangkan pada remaja wanita terjadi pertumbuhan cepat pada organ rahim dan ovarium yang memproduksi ovum atau sel telur dan hormon untuk kehamilan. Akibatnya terjadilah siklus menstruasi pertama. Siklus awal menstruasi sering diiringi dengan rasa sakit kepala, sakit pinggang, kelelahan, depresi, dan mudah tersinggung. Ciri seks sekunder. Seksualitas sekunder pada remaja adalah pertumbuhan yang melengkapi kematangan individu sehingga tampak sebagai lelaki atau perempuan. Remaja pria mengalami pertumbuhan bulu-bulu pada kumis, jambang, janggut, tangan, kaki, ketiak, dan kelaminnya. Pada pria telah tumbuh jakun dan suara remaja pria berubah menjadi parau dan rendah. Kulit berubah menjadi kasar. Pada remaja wanita juga mengalami pertumbuhan bulu-bulu secara lebih terbatas, yakni pada ketiak dan kelamin. Pertumbuhan juga terjadi pada kelenjar yang bakal memproduksi air susu di buah dada, serta pertumbuhan pada pinggul sehingga menjadi wanita dewasa secara proporsional. 2. Perkembangan kognitif. 1. Secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. Yang kedua, berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. Yang ketiga, sudah mampu menggunakan abstraksi-abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. Yang keempat, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis. Yang kelima, memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya. Yang enam, mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Yang ketujuh, wawasan berpikirnya semakin meluas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas jati diri. Yang ketiga, perkembangan emosi. Remaja mengalami puncak emosionalitasnya, perkembangan emosi tingkat tinggi. Perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosi bersifat negatif dan temperamental, mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung. Sedangkan remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya. Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalnya terhambat, sehingga sering mengalami akibat negatif. Misalnya, yang negatif itu ada agresif, lari dari kenyataan. Yang positif ada adekuasi emosi, mengendalikan emosi. Yang keempat ada perkembangan moral. Remaja sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tatanan psikologis, yaitu rasa diterima, dihargai, dan penilaian positif dari orang lain. Yang kelima, perkembangan sosial. Remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain dan menjalin persahabatan. Remaja memilih teman yang memiliki sifat dan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya. Perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti teman sebagaimana teman sebayanya berbuat dan mengikuti bagaimana teman sebayanya berbuat. Yang keenam ada perkembangan kesadaran beragama. Iman dan hati adalah penentu perilaku dan perbuatan seseorang. Sesuai dengan perkembangannya, kemampuan kritis remaja hingga menyoroti nilai-nilai agama dengan cermat. Remaja mulai membawa nilai-nilai agama ke dalam kalbu dan kehidupannya. Tetapi mereka juga mengamati secara kritis kepincangan-kepincangan di masyarakat yang gaya hidupnya kurang memperdulikan nilai agama. Disinilah idealisme, keimanan, dan spiritual remaja mengalami benturan-benturan dan ujian.
permasalahan pada remaja. Pertama, ada permasalahan fisik dan motorik. Pada remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang cepat. Keadaan fisik pada masa remaja dipandang sebagai suatu hal yang penting. Namun, ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapannya, ketidaksesuaian antara body image dan self-picture dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Begitu juga perkembangan fisik yang tidak proporsional. Kematangan organ reproduksi pada masa remaja membutuhkan upaya pemuasan dan jika tidak terbimbing oleh norma-norma dapat menjurus pada penyimpangan perilaku seksual. Yang kedua, permasalahan kognitif dan bahasa. Pada remaja awal ditandai dengan perkembangan kemampuan intelektual yang pesat. Namun, ketika remaja tidak mendapatkan kesempatan pengembangan kemampuan intelektual, terutama melalui pendidikan di sekolah, maka boleh jadi potensi intelektualnya tidak akan berkembang optimal. Begitu juga pada masa remaja, terutama remaja awal merupakan masa terbaik untuk mengenal dan mendalami bahasa asing. Tidak bisa dipungkiri, dalam era globalisasi sekarang ini, penguasaan bahasa asing merupakan hal penting untuk menunjang kesuksesan hidup dan karir seseorang. Namun, dengan adanya hambatan dalam pengembangan ketidakmampuan bahasa asing, tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kesuksesan hidup dan karirnya. Terhambatnya perkembangan kognitif dan bahasa dapat berakibat pula pada aspek emosional, sosial, dan aspek perilaku dan kepribadian lainnya. Permasalahan moral, sosial, dan agama. Remaja disebut pula sebagai masa social hunger, kehausan sosial, yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan sekelompok sebayanya. Penolakan dari peer group dapat menimbulkan frustasi dan menjadikan dia sebagai isolated dan merasa rendah diri. Hubungan sosial yang dikembangkan pada masa remaja ditandai pula dengan adanya keinginan untuk menjalin hubungan khusus dengan lawan jenis, dan jika tidak terbimbing dapat menjurus tindakan penyimpangan perilaku sosial dan perilaku seksual. Pada masa remaja juga ditandai dengan adanya keinginan untuk mencoba-coba menguji kemampuan norma yang ada. Jika tidak terbimbing, mungkin saja akan berkembang menjadi konflik nilai dalam dirinya maupun dengan lingkungannya. Permasalahan emosional. Reaksi-reaksi dan ekspresi emosional yang masih labil dan belum terkendali pada masa remaja dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosialnya. Dia menjadi sering merasa tertekan dan bermuram durja atau justru dia menjadi orang berperilaku agresif. Pertengkaran dan perkelahian seringkali terjadi akibat dari ketidakstabilan emosinya. Cara mengatasinya, yang pertama bisa meningkatkan agama, isi waktu bersama, campur tangan orang tua, yang keempat sugesti positif, dan yang kelima bergaul dengan teman sebaya. Yang terakhir, ada kata-kata motivasi, ambillah risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak, dan bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Claude de Michel. Out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.